Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kali ini saya akan membahas mengenai materi teori akuntansi syariah. Perkenalkan, nama saya Indi Afriliani, nomor NIM 63030200078, kelas 5C, Prodi Akuntansi Syariah. Pembahasannya mengenai sumber hukum akuntansi syariah. Sumber hukum Islam. Apakah kalian tahu sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam adalah sebuah dasar dan referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah, ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT atau tidak. Hukum Islam tertuang dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Selanjutnya, apakah kalian tahu mengenai sumber hukum Islam itu apa saja? Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Yang ketiga, Ijma'. Yang keempat, Qiyas. Baik, yang pertama kita akan membahas Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah, malaikat Jibril alaihissalam, untuk digunakan sebagai pedoman hidup manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Terdapat juga sejarah Al-Quran, yaitu Allah SWT menurunkan Al-Quran langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Selanjutnya, sebagian ayat Al-Quran turun di kota Mekah sebelum peristiwa hijrah dan sebagian lainnya turun di kota Madinah setelah peristiwa hijrah. Selanjutnya, ayat-ayat yang turun di Mekah menerangkan akidah Islamiyah, sedangkan ayat-ayat turun di Madinah mengandung hukum-hukum fikih, aturan pemerintah, aturan keluarga, serta hubungan antara orang-orang muslim dan non-muslim yang menyangkut perjanjian dan perdamaian. Apakah kalian tahu alasan Al-Quran turun secara berangsur-angsur? Yaitu 1. Untuk menguatkan hati. 2. Untuk menartilkan Al-Quran. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Apakah kalian semua tahu fungsi Al-Quran? Salah satu fungsi Al-Quran dari 11 ini yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk, Al-Quran sebagai penerang dan pembeda, Al-Quran sebagai sumber ilmu, Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa, dan tak kalah penting nih, Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan yang berkaitan mengenai akuntansi syariah ini. Yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah adalah ucapan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad SAW
yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Semisal ini contoh dari As-Sunnah, yaitu salah satu ucapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber hukum Islam adalah sabda beliau yang memerintahkan untuk memulai puasa Ramadan ketika masuk tanggal 1 Ramadan dan berhenti puasa, yaitu Lebaran maupun berbuka, karena melihat tanggal 1 Syawal. Fungsi As-Sunnah. Fungsi As-Sunnah terdapat 5. Yang 1, menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang 2, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, membatasi kemutlakan. Yang keempat, mengkhususkan keumumannya. Yang kelima, menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. As-Sunnah sebagai sumber hukum. Sumber hukumnya yaitu, barang siapa yang menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah SWT. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Surah 4 ayat 80. Baik. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan menerapkan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil yang mendasari ijma yang berbunyi, apakah pandangan muslimin baik, maka pandangan Allah juga baik. Umatku tidak akan bersepakat atas perbuatan yang sesat. Ingatlah, barang siapa yang ingin menepati surga, maka bergabunglah, ikutilah jamaah. Karena syaitan adalah bersama orang-orang yang menyendiri, ia akan lebih jauh dari 2 orang daripada dari seseorang yang menyendiri. H.R. Umar bin Khattab. Selanjutnya, tingkatan ijma. Tingkatan ijma ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Ijma syar'i, 2. Ijma sukuti, 3. Ijma pada permasalahan pokok. Apakah kalian tahu faktor apa saja sih yang menjadikan ijma sumber hukum? Yaitu 1. Pada masa terjadi peristiwa itu harus ada berapa orang mujtahid. Kedua, kesepakatan itu haruslah kesepakatan yang bulat. 3. Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan itu dengan memandang negara, kebangsaan, golongan mereka. 4. Kesepakatan itu diterapkan secara tegas terhadap peristiwa tersebut, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Yang keempat, kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah proses penyikaan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik di Al-Quran dan As-Sunnah, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya. Halo teman-teman.
masih semangat kan mengetahui apa aja sih hukum Islam? Ya, kita kembali ke slide. Tujuan adanya hukum Islam: 1. Menjaga agama, 2. Menjaga jiwa, 3. Menjaga harta, 4. Menjaga akal, 5. Menjaga keturunan. Baik, kita masuk pada dasar-dasar ajaran Islam. Dalam dasar-dasar ajaran Islam ini terdapat 3, yaitu akidah. Yang dimaksud akidah itu adalah perjanjian yang teguh dan kuat, terpatri dalam hati dan tertanam di dalam hati yang paling dalam. Akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Sedangkan syariah yang dimaksud adalah pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh semua seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya, ibadah di dunia. Selanjutnya, akhlak. Yang dimaksud akhlak ini ialah bisa disebut juga ihsan. Definisi ihsan ini menurut Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, ihsan adalah engkau beribadat pada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Thank you. Terima kasih, semoga membantu untuk menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.